Oke, nah ini dia. Saya taruh dulu rangkanya. Oke. Di sini dengan panjang di 1,20 meter, pusaka ini sangat panjang sekali ya. Dihitung 1,20 meter itu dari gonjo, dari gonjonya ini. Dan ini sebuah mahakarya yang betul-betul masuk ke dalam kategori Tosan Aji. Jadi pedang Larbangau masuk ke dalam kategori pusaka atau Tosan Aji. Nah, kenapa bisa dikategorikan masuk ke dalam Tosan Aji atau pusaka? Karena yang pertama adalah di sini terjadinya proses penempaan lipat yang terdiri dari Halo, salam rahayu, salam hormat, salam budaya. Kali ini Panji Utomo Tosan Aji lagi jalan-jalan di sebuah candi yang terletak di daerah Sleman. Nama candinya adalah Candi Kedulan. Oke, untuk penjabaran sebuah situs Candi Kedulan nanti akan kita babar pada video yang tentunya setelah pembabaran pusaka. Oke, jadi nantikan terus di channel Panji Utomo Tosan Aji untuk pembabaran sebuah situs Candi Kedulan yang mana sejatinya digunakan untuk tujuan hal-hal yang sangat positif, yaitu tentunya untuk berdoa, memuja para leluhur, dan juga bertirakat khususnya dalam hal berspiritual. Nantikan dalam hal pembabarannya, oke? Nah, di cuaca yang lumayan terik panas, tapi tentunya dalam hal untuk mempertahankan sebuah budaya, khususnya budaya Nusantara, dan juga sebuah bentuk warisan leluhur yang wajib kita jaga, tentunya saya bersama tim tidak putus asa ataupun merasa lelah, karena ini adalah sebagian dari hobi dan juga sebuah pengabdian terhadap leluhur. Dari hal yang sederhana ini, kami mencoba tetap mempertahankan. Oke? Nah, lanjut ke dalam sebuah pusaka yang akan dibabar, tentunya pusaka yang unik, otentik, dan juga wingit. Yang sebelumnya itu kita sudah sering membabar sebuah pusaka, yaitu tombak, keris, dan juga adanya kujang, pedang sabet, dan masih banyak lainnya yang berbentuk
berkategori pusaka sepuh. Oke, dan pada hari ini tentunya ada yang masuk ke dalam koleksinya Panji Utomo Tosan Aji, yaitu sebuah pusaka berdapur pedang yang namanya pedang Larbangau. Oke, ditangguhkan di era Singosari akhir, berpamorkan Keleng. Kita akan babar pusakanya. Tentunya kita akan lolos juga pusakanya, di mana nanti bisa dilihat dan juga melalui versi zoom keautentikannya, nilai garapnya seperti apa, bisa saudara-saudara pecinta Tosan Aji bisa menilai sendiri. Tentunya sebuah energi esoterinya juga bisa dirasakan ya, bagi yang mampu untuk menguasai dalam bidang hal esoteris. Oke, nah kita langsung pusakanya ya, pedang Larbangau. Nanti akan kita rilis, jabarkan juga sejatinya pedang Larbangau. Oke, ini kalau yang belum biasa memang agak-agak sulit membuka atau melolos pedang pusaka Larbangau. Oke, nah ini dia. Saya taruh dulu rangkanya. Oke, di sini dengan panjang di 1,20 meter, pusaka ini sangat panjang sekali ya. Dihitung 1,20 meter itu dari gonjo, dari gonjonya ini. Dan ini sebuah mahakarya yang betul-betul masuk ke dalam kategori Tosan Aji. Jadi pedang Larbangau masuk ke dalam kategori pusaka atau Tosan Aji. Nah, kenapa bisa dikategorikan masuk ke dalam Tosan Aji atau pusaka? Karena yang pertama adalah di sini terjadinya proses penempaan lipat yang terdiri dari 3 unsur logam, seperti itu. Oke, dan ciri-ciri untuk pedang Larbangau yang pertama adalah di bagian sisi depannya ini dia pasti tajam, sisi belakangnya itu pasti tebal, tumpul. Oke, itu dari untuk kategori Larbangau. Lalu bagian atasnya ini kedua belah sisinya itu tajam. Jadi Larbangau, saya ulang sekali lagi, ciri-ciri pedang Larbangau itu kalau bagian bawahnya sisi depannya itu tajam, sisi belakangnya itu tumpul untuk Larbangau. Untuk sisi atasnya, kedua sisinya itu tajam. Oke, nah ini, dan di pertengahan dari sisi bawahnya itu dia akan tegak lurus. Jadi dari bawah sini, gonjonya itu biasa kita bilang ke pertengahan bilah, 50% bagian bilahnya itu kategori lurus. Nanti penandanya itu adanya cagak, di mana langsung adanya masuk ke dalam tatanan bagian atas, yaitu adanya tampak miring ataupun condong leleh. Ya, ini adalah pedang Larbangau. Dan adanya sogoan juga di sini, kruingannya juga sangat jelas sampai atas. Ini sogoannya sama kruingannya ini nampak seperti jalak betok, pusaka betok. Seperti itu. Oke. Dan uniknya di sini, pusaka ini uniknya adalah bereliefkan adalah naga. Oke. Di gandiknya ini reliefnya relief naga, yang badannya ini naik ke atas full dengan setengah bilahnya sampai di pertengahan perbatasan antara sudut lurus ketemu sudut atas, bagian atas yang adanya condong leleh. Jadi masuk ke dalam kategori
pusaka langka karena bereliefkan adanya keunikannya adalah relief naga, dan bolak-balik di buntutnya ini adalah tindiknya ya, tindik. Jadi di sini ada tindik 3. Jadi secara filosofi pusaka lar bangau ini dengan adanya relief naga, naga tentunya untuk seorang pemimpin. Simbol filosofi naga itu untuk pemimpin. Dengan adanya tindik 3 di sini, ini adalah untuk menutup celah. Menutup celah bila mana orang yang tidak suka dari belakang ataupun yang tidak sejatinya ingin berbuat tidak baik, itu ditindih dari komponen filosofinya tindihan emas ini. Seperti itu ya. Ini matanya dan lidahnya ini emas, ada kinata emas, namun tidak full kamarogan. Dan sejatinya untuk tindih ini adalah untuk menutup celah dari ketidaksempurnaan seorang pemimpin. Entah itu dari segi cara dia memimpin, ataupun dari segi cara dia melakukan memutuskan sebuah kebijakan, dan juga lain-lainnya. Jadi bisa ditambal atau ditindih dengan adanya tindikan 3 depan belakang ini untuk menutup celah dari ketidaksempurnaan seorang pemimpin yang memegang pusaka ini. Oke, dengan pamor keleng, di mana pamor keleng itu sebagai simbol perlindungan. Jadi dengan pusaka yang sepuh, otentik ini, yang betul-betul layak untuk koleksi, tentunya masuk kategori Tosan Aji. Jadi pedang lar bangau ini masuk ke dalam kategori pusaka sepuh, pusaka masuk kategori Tosan Aji, yaitu benda mulia. Oke, semoga dengan sebuah simbol naga kepemimpinan dan juga adanya tindik di sini, depan belakang 3 di sini emas, pemimpin bisa memimpin dengan sempurna, dan juga semoga apa yang dia ikhtiarkannya itu bisa dia dapatkan, tentunya tetap diayomi ataupun mendapatkan sebuah perlindungan dengan tambahan pamor keleng. Tentunya dari siapa perlindungannya? Tentunya dari Yang Maha Kuasa. Ini adalah ajaran dari filosofi dari pedang lar bangau dengan bereliefkan naga untuk seorang pemimpin dengan pamor keleng. Dengan panjang 120 cm ditangguhkan di era Singosari akhir. Oke, besinya agak korosi, dalam arti era Tangguh Singosari memang terkesan besinya itu agak kasar, namun kalau dipegang itu halus. Beda dengan besi-besi era Mataram, Majapahit, ataupun Pajajaran lainnya. Karena percayalah, setiap era itu menunjukkan sebuah kualitas dan juga bangun garap, tentunya disertai dengan material-material yang berbeda. Oke? Dan pusaka ini sudah masuk ke dalam koleksinya Panji Utomo Tosan Aji. Oke? Demikian pembabaran untuk dapur pusaka pedang lar bangau. Namun sejatinya perlu diingat, rawatlah pusaka dengan sepenuh hati, insya Allah Gusti Ilahi Robi selalu memberkati. Salam hormat, salam budaya. Dari channel Panji Utomo Tosan Aji mengucapkan rahayu untuk Anda para pecinta Tosan Aji. Wassalam.